kubur itu akan bergetar kalau malaikat itu sudah datang. Betapa menyeramkan wajahnya saat kita diberi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Dan siapa nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya dalam perlindungan Allah dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, dan diberikan umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini, kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib apa sebenarnya yang terjadi roh manusia setelah meninggal dunia yang ada di alam kubur. Oleh sebab itu, kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaibnya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan dimanapun Anda berada, yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Saya kembali ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan-dukungan sedulur semuanya, sehingga channel Padepokan Putra Bengawan bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh Bapak Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan proses ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Monggo Pak, kita proses. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin semua dibersihkan tubuh mediator dari energi negatif, energi buruk, dari kotam-kotam, dari gangguan jin setan, semua dibersihkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dibentengi tubuh mediator, roh dan sukmanya, jasadnya bisa keluar terbenting semua sampai selesai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan ataupun menceritakan proses roh manusia yang sudah meninggal dunia yang ada di alam kubur, tertarik yang sebenar-benarnya. Sallallahu alaihi. Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah dalam sinkron. Energinya mensukai tubuh dia. Kita suara yang terbuka bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar dengan bahasa Indonesia. Allah. Mohon maaf, dengan siapa nggih saya berbicara? Dengan roh. Roh dari mana? Dari alam kubur. Roh dari alam kubur? Iya. Kalau boleh tahu, panjenengan itu
Sudah muslim atau belum? Sudah. Muslim dari lahir atau ada yang memuslimkan? Saya juga bekas mualaf. Oh, bekas mualaf. Iya. Mau panjenengan namanya siapa? Saya Kardiman. Sebelum kita mulai saya cek dulu ya Mbah kebenarannya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong maka Mas terpenal dan ikannya Allah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Terima kasih panjenengan sudah berkenan hadir di Padepokan Putra Bengawan. Iya, ada kepentingan apa? Gini Mbah, saya mau bertanya, kan kemarin itu sudah mengungkap dari sisi gaib tentang perjalanan ruh manusia yang melalui proses keluar dari jasad ataupun meninggal dunia. Iya. Itu sudah dibeberkan ya juga sosok roh Mbah. Dan sekarang itu saya pengen tahu penjelasan dari panjenengan, kalau ruh sudah keluar terus dibawa ke alam kubur untuk dikuburkan itu gimana Mbah? Dan sebelumnya mulai saya suguhi dengan dulu ya Mbah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesuai dengan selera. Allah, monggo Mbah. Iya. Terima Terima kasih. Saya juga tak rokokan Mbah. Silakan. Kalau boleh tahu panjenengan di alam kubur itu dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan proses pembersihan Mbah? Alhamdulillah, saya sudah enak. Enak? Iya. Kalau boleh tahu kok panjenengan bisa enak itu dulu-dulunya gimana dari masa hidup panjenengan itu? Semasa hidup saya cuma berserah kepada Allah. Saya sudah enakan sekarang. Tapi apa mampu manusia-manusia sekarang? Kenapa Mbah? Orang yang namanya ruh sudah di alam ruh. Itu sebuah proses perjalanan penantian yang panjang. Dan apa yang dilakukan di dunia ini pasti dipertanggungjawabkan di sana. Dari dosa, dari amal ibadah kita akan ditimbang di sana. Betapa celakanya bagi orang-orang pendosa yang melakukan maksiat-maksiat di dunia ini. Apa sanggup untuk menerima siksa di sana? Karena roh-roh kita nanti akan mendapatkan balasannya. Kalau boleh tahu Mbah, kalau manusia itu sudah meninggal dunia itu pas waktu dikubur, itu yang disiksa itu jasadnya atau rohnya Mbah yang mempunyai dosa? Yang diantarkan jasadnya dulu. Roh kan nanti ditiupkan kembali di sana di alam kubur. Untuk merasakan jasad ini melakukan apa. Nanti dipertanggungjawabkan di sana. Tapi bagi orang-orang yang bersih, ibadahnya baik, sudah pasti ada yang menghantarkan. Tidak melalui proses itu. Kan panjenengan itu sudah mengalami proses perjalanan hidup dan meninggal. Di dalam pengalaman pas waktu ngaji itu katanya kalau orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan iman itu katanya segeralah untuk dikuburkan. Tetapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah itu katanya jangan dikubur dulu, nunggu bentar lagi itu apa benar Mbak? Itu penyiksaan bagi orang-orang yang menghambat penguburan itu. Jauh lebih siksanya berat sebetulnya. Lebih baik secepatnya dikuburkan.
Karena nanti mengantarkan pergi 7 langkah sudah ada pertanyaan, sudah dipertanggungjawabkan. Kubur itu akan bergetar kalau malaikat itu sudah datang. Betapa menyeramkan wajahnya saat kita diberi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Dan siapa nabimu? Kita harus benar jawabnya. Kalau enggak, ya dipukul pakai pentungan yang besar, api yang membara. Betapa sakitnya. Makanya disiksa di sana itu ya dari perbuatan kita, amal-amal kita sebetulnya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dengan hatinya yang bersih, tidak mempunyai banyak masalah, apakah di kubur itu juga menakutkan, Mbak? Iya, tapi itu sudah ada yang menjemputnya sendiri nanti. Tapi juga merasakan takut di alam kubur itu? Nggak ada makhluk yang nggak takut sampai di sana. Oh, jadi pas waktu proses manusia dikubur itu, orang iman ataupun orang yang tidak beriman itu akan merasakan takut semuanya. Betapa hinanya, betapa kotornya perilaku kita di dunia ini. Makanya setiap dosa yang kita lakukan akan mendapat hukuman yang setimpal di sana. Apalagi yang suka bicara tentang kebenaran tapi tidak melakukan itu jauh lebih berat. Gimana, Mbak? Ya, para pemuka-pemuka agama itu nanti yang digunakan hanya lidah dan kepandaian. Sangat mengerikan. Lidahnya akan tumbuh panjang, lalu dipotong, tumbuh lagi dipotong. Makanya berhati-hatilah dengan bicara dengan kebenaran Allah, harus berhati-hati betul. Apalagi yang jauh lebih menyakitkan, penyembah berhala, hancur tubuhnya, langsung hancur. Tapi manusia banyak yang bilang sudah tidak takut mati. Tapi kalau sudah mati, dia tak mau mati karena takut, ngeri sebetulnya. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa sakitnya nanti di sana. Apalagi yang suka minuman keras, barang-barang haram. Itu nanti duburnya itu akan mengeluarkan api yang sangat panas. Apalagi dosa yang membunuh anak, yang menggugurkan anaknya itu jauh lebih berat. Tidak bisa dibayangkan. Itu berjalan di atas bara yang sangat panas. Semuanya akan berubah menjadi hitam. Nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan di sana. Tapi kalau orang yang ibadahnya baik, suka bersedekah, itu lain ceritanya. Gimana, Mbak? Ya nanti ada yang menunjukkan jalan. Para malaikat pun akan mempersilahkan.
itu tidak menerima siksa. Kalau orang-orang yang beriman dan baik, iya, hati-hati dengan ucapan kita. Gini Mbah, iya, kan di tradisi di kampung-kampung saya itu kan, kalau orang yang meninggal dunia itu kan ada yang dikirimkan doa, ada yang tidak dikirimin doa. Itu kalau yang panjenengan rasakan itu, yang dikirimi doa sama yang tidak dikirimi doa itu ada efeknya enggak Mbak? Iya jelas ada. Yang didoakan itu ada sebuah percikan air yang bisa membuat sejuk. Tapi kalau yang sudah tidak ada yang mendoakan, hanya percikan api, percikan siksa yang diterima. Yang meninggal itu tidak mempunyai iman kepada Allah, dan Allah itu menakdirkan anaknya menjadi soleh, mendoakan. Itu ada efeknya enggak Mbak? Sangat besar doa anak itu sebetulnya. Sangat diharapkan. Bagai kesiram tetesan salju bila dia berdoa. Tapi harus melalui jalan yang benar. Harus ada jalan yang benar. Yang harus menyampaikan doa itu. Ada yang menyampaikan doa itu. Tidak semua doa itu sampai. Ada nanti yang menyampaikan doa-doa itu, yang menyambungkan. Itu siapa Mbak yang menyambungkan doa-doa itu? Leluhur-leluhur kita yang ada sanadnya dengan Rasulullah. Perjalanan beliau lah yang akan mempercikan sebuah kesejukan. Berarti doa anak yang soleh itu sangat diharapkan. Sangat diharapkan. Roh yang sudah meninggal dunia itu ya. Iya, di sana cuma menanti itu. Kan katanya itu kalau orang sudah meninggal dunia itu kan semua amalnya itu kan sudah terputus Mbak. Iya. Itu bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang kematian. Sebetulnya roh-roh kita itu sama-sama. Ya kalau rohaninya bersih, punya guru yang menyambungkan doa kita, pasti yang di sana juga akan menerima. Guru kita itu yang bersandar kepada Rasulullah ya Mbak. Iya. Kan terkadang kan banyak orang yang beranggapan mempunyai guru. Iya. Ya pokoknya jaga perilaku kita di dunia. Jaga betul lidah kita. Berhati-hati dengan terpaku karena kepandaianmu, karena kamu akan tertipu dengan kepandaian. Nah kalau yang disiksa itu apa selamanya itu akan mengalami siksaan terus tidak ada hentinya Mbak? Ya itu sebuah proses. Apa yang dilakukan di dunia ini kalau belum benar. Saya tanya lagi ya Mbak. Iya. Kalau orang yang meninggal dunia di masa hidupnya itu bersekutu dengan iblis, katakanlah orang yang memuja pesugihan, itu apa ya juga di alam kubur atau ruhnya ditawan iblis itu gimana? Itu sudah langsung masuk neraka. Sudah masuk pengikutnya. Itu sudah tidak bisa diselamatkan. Walaupun dikirimkan doa anak-anaknya itu enggak, tidak berefek. akan nyampe. Kenapa itu Mbak? Ya karena masa hidupnya sudah tertutupi dengan kemauan iblis. Jadi intinya menyekutukan Allah itu tidak ada ampun ya? Tidak ada ampun. Kan karena di penjelasan
Itu kan orang meninggal dunia itu sebenarnya kalau diberi kesempatan pengen hidup lagi itu hanya untuk bersedekah, Mbah. Iya, Berbuat amal baik. makanya kalau mempunyai harta, bila ditinggal ya disedekahkan, diberikan kepada anak-anak yatim. Terkadang kan cerita-cerita masyarakat itu, Mbah, kalau orang yang sudah meninggal dunia katanya pulang Iya, dan menemui keluarganya itu yang benar gimana ceritanya, Mbah? yang menemui itu kan cuma sukma dengan roh kan beda. Itu bukan jin korin ya, Mbah? Bukan. Hmm. Jin korin tetap menemani, mendampingi terus. Itu sukma yang melekat itu kan sukma di badan kita. Tapi kalau tidak sempurna ya akan kesana kemari, tak ada tujuan. Dikira hantu, sebetulnya itu sukma. Itu sebenarnya minta pertolongan sebetulnya. Jangan takut untuk memuslimkannya. Karena kamu sudah tahu tata caranya. Hanya beliau yang akan mengajarkan cara menyempurnakan. Ini yang bikin penasaran saya, Mbah, yang selama ini jadi angan-angan saya. Kalau orang yang meninggal dunia itu dalam posisi tenggelam, yang jasadnya tidak ditemukan, atau yang dalam posisi kebakaran hangus, tidak ada jasadnya lagi, apa itu juga akan mengalami proses di alam kubur, Mbah? Iya, itu ada tempatnya. Tapi juga mengalami proses alam kubur. Iya. Jadi kalau orang beranggapan kalau sudah tenggelam tidak ditemukan atau yang kebakaran tetap akan menjalani proses di alam kubur juga. Semuanya sama. Tidak bisa melewati proses itu. Karena itu memang prosedurnya harus seperti itu. Itu kan takdir. Takdir proses meninggalnya seperti itu. Iya, itu takdir. Tapi bukan karena mengikut iblis yang bunuh diri, itu kan sudah dibelokkan. Jadi kalau orang walaupun jasadnya tidak dikuburkan, itu nanti tetap rohnya itu ya tetap mengalami proses di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Iya, justru orang-orang yang seperti itulah ada istimewanya nanti. Apalagi yang berjuang di dalamnya Rasulullah. Dia itu enak senyum, tapi yang mengingkari, yang membelokkan ajar-ajarannya, dia sangat menderita. Saya tak sanggup untuk menceritakannya, betapa sakitnya. Orang itu yang kalau merasakan nikmat di kubur itu, yang dirasakan itu gimana, tahu Mbah penggambarannya nikmat di kubur itu? Iya, kayak kehidupan ini. Kita tidak usah capek-capek. Kita hanya menikmati buah ibadah kita. Tapi bagi pendusta sangat menderita. Tidak ada enaknya. Semuanya hanya bara yang sangat panas, cambuk yang sangat menyakitkan. Itulah yang akan diterima para pendusta, apalagi pendusta agama. Jauh lebih berat. Pernah ada hadisnya Kanjeng Nabi kalau kita ke kuburan itu ya beri salam dan tata cara adabnya itu tidak boleh pakai sandal. Itu ada apa, Mbak? Ya hargailah. Biarpun itu jasad sudah tidak ada harganya.
Ya kita harus punya adab lah. Seperti apapun itu peristirahatan yang terakhir, kita harus hargai, hormati. Oh, itu tujuannya untuk menghormati ya, Mbak? Iya, apa mau nanti kamu di sana diinjak-injak, duduk di atas nisan, di atas kuburan itu sebetulnya nggak boleh. Sakit. Termasuk penghinaan ya, Mbak? Itu. Iya. Tidak menghargai. Makanya berhati-hati kalau datang ke makam. Hati-hati betul. Ya. Dikiringi doa-doa suci. Doa-doa yang bersama dengan Rasulullah. Tidak butuh banyak sebetulnya. Satu surat berapa ayat cukup sebetulnya, tidak lebih. Yang utama ya Al-Fatihah itu cukup sebetulnya. Jangan dilebih-lebihkan, itu malah menambah penderitaan. Tapi kan pembelajaran dari beliau itu sebaik-baiknya amal yang dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia itu adalah sedekah di atas namakan yang meninggal dunia itu, Mbak. Iya. Tapi sedekah itu kan banyak. Sedekah untuk dunia ini banyak sekali. Istiqomah jika hari Jumat itu semuanya menanti doa-doa kalian. Kamu akan bercahaya. Kalian akan dinanti di sana. Berarti setiap malam Jumat itu roh-roh itu pada menanti kiriman doa-doa dari anak-anak yang sholat ke keluarga-keluarganya itu ya, Mbak. Kalau bisa sebelum misa, doakan dulu. Itu lebih enak. Tetapi kalau roh yang di alam kubur itu, Mbak, apa bisa melihat kehidupan di dunia ini, Mbak? Kata siapa? Nggak bisa. Itu di sana itu gelap. Itu buat yang disiksa. Iya, gelap sekali. Nggak bisa melihat. Merasakan aja sudah ngeri. Ngapain ngurusin dunia? Mempertanggungkan apa yang diperbuat hanya sudah sakit. Itu hanya belok-belokan jin sebetulnya. Roh-roh kita sudah ada tempatnya. Lain dengan roh yang ditawan oleh iblis. Nah, maksudnya tuh roh yang ditawan di iblis itu bukan roh yang di alam kubur itu ya, Mbak? Itu sudah diambil dari masa hidupnya sebetulnya. Bukan roh Idovi itu ya? Roh Ridolfi tetap kembali, tapi roh lain tidak. Makanya kita kan ada 9 roh. Itu nanti yang bertanggung jawabkan adalah roh Ridolfi. Itu semuanya ada di situ. Di roh Lidovil itu yang mempertanggungjawabkan. Berarti kalau ada cerita mistis katanya di kerajaan Nyi Roro Kidul itu ada yang ditambahkan roh-roh orang-orang yang dulunya bersekutu dengan iblis yang disiksa, itu berarti roh yang sekian, bukan roh Idovi itu ya, Mbak? Bukan. Itulah hasil dosa-dosa mereka sebetulnya. Akan timbul hidup. Ya, namanya juga iblis. Terhasut semuanya. Itu betapa sakitnya nanti di sana kalau sudah sampai pengadilannya. Itu sudah tidak bisa diselamatkan. Berarti
di alam kubur itu adalah proses ketentuan nanti di akhirat ya Mbak ya. Iya, itulah kita di situ mempertanggungjawabkan, memperbaiki apa kesalahan kita sebetulnya. Disitulah yang dinamakan tempat pertobatan itu di situ. Makanya kalau bisa ya di dunia ya bertobat. Nanti kan di situ sudah mendapatkan nikmatnya. Tapi kalau di dunia tidak bertobat, ya di situ ya bagaimana caramu bertobat? Nanti sudah tidak ada pengharapan, cuma penyesalan ya Mbak ya. Iya. Itu pengharapan yang sia-sia. Iya. Sudah dikasih kesempatan di dunia ini sebetulnya. Sudah dibuka lebar-lebar pintu menuju kebenaran. Tapi semuanya kan tertutupi karena hijab-hijabnya. Karena perilakunya sendiri. Iya, karena mengikuti hawa nafsu itu tadi ya Mbak. Iya. Makanya banyak orang yang menuruti hawa nafsu. Sedikit pun hawa nafsu dituruti hancur semuanya. Entah itu buat ibadah. Jika ada nafsu itu hancur. Lebih baik ya berjalan apa yang diperintahkan semampu kita. Yang penting kita tetap berusaha istiqomah, melakukan apa yang diajarkan Rasulullah. Itu aja. Terima kasih ya Mbah atas petua-petua panjenengan. Iya, mudah-mudahan saya bercerita. Iya, ini malah saya itu bersyukur Mbah. Itu bukan kepandaian saya. Itu karena kebodohan saya. Mudah-mudahan itu bisa untuk pengoreksian diri saya ini Mbah, yang banyak melakukan dosa. Terkadang itu merasa ibadah saya itu sudah benar, merasa kadang sombong. Ya mudah-mudahan ini untuk pembelajaran saya Mbah, khususnya, dan mudah-mudahan umumnya kepada saudara-saudara yang lain. Satu ini tolong diingat betul. Iya, gimana Mbah? Ya, jangan merasa takut jadi sampah. Jangan takut merasa hina. Karena itu semua adalah kemuliaan dari Allah. Jika kalian bisa bersyukur, ikhlas, mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, itu saja. Hati-hati. Ya terima kasih ya Mbak ya. Iya. Maaf. Saya berterima kasih ya. Ya panjenengan kembali undur diri untuk melanjutkan tugas panjenengan ya Mbah. Iya. Sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Iya. Jika saya banyak salahnya menerima kehadiran panjenengan, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya Mbah. Iya. Sampai monggo undur diri Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pemirsa dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku ruh dari alam kubur. Beliau tadi menceritakan bahwa alam kubur itu adalah alam penantian penentuan bagaimana proses kita waktu masih di dunia.
kita berjalan dengan aturan yang ditentukan oleh Allah, ataukah kita melanggar dari aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah. Jika kita itu mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah, kita itu di alam kubur akan mengalami kebahagiaan, kenikmatan. Dan jika kita itu melakukan kesalahan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah, kita itu akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kita lakukan kesalahan. Dan malaikat di dalam kubur itu benar-benar ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menghakimi roh-roh manusia yang sudah pada waktunya kembali kepada Allah. Bahwa malaikat itu tidak pilih kasih, tidak korupsi, dan tidak membedakan mana yang hak ya dibalas dengan hak, mana yang batil akan dibalas dengan batil. Dan sebaik-baiknya pengadilan itu adalah malaikat. Kami tim Padepokan Putra Bengawan sangat menekankan, jangan 100% percaya dengan apa yang dikatakan sosok gaib ini, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, kehati-hatian untuk menjalani hidup. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kepada Allah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat bahagia. Kami tim Padepokan Putra Bengawan mohon undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.